Sekarang kita belajar tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Jadi kita buatkan ini adalah lintasan suatu benda yang bergerak melingkar. Kita katakan ini ada benda, kemudian ini adalah jaraknya ke pusat. Benda ini nanti bergerak melingkar sampai ke titik ini. Jarak yang tadi sama ini, ke titik ini sama. Karena ini pusatnya, kita katakan ini adalah jaraknya R atau jari-jari. Kemudian sudut yang ditempuh kita katakan theta. Arah kecepatan linear benda ini dia selalu menyinggung lintasan. Kita katakan ini adalah V. Sedangkan arah kecepatan sudut ini kita katakan omega. Dia sama arahnya dengan lintasannya ini. Jadi bisa kita tuliskan bahwa theta sudut itu sama dengan kecepatan sudut dikali waktu. Kecepatan sudut omega itu sama dengan 2pi dikali frekuensi. Atau bisa kita buatkan ini sama dengan 2pi per periode. Kalau 2pi ini kita coret, maka frekuensi itu sama dengan 1/T. Atau bisa juga kita buat bahwa T ini juga sama dengan 1/F. Karena dia bergerak melingkar, ini selalu ada gaya yang arahnya keluar. Gaya sentrifugal. Sedangkan yang arahnya ke dalam ini gaya sentripetal. Dan besarnya gaya sentrifugal atau gaya bayangan itu sama dengan gaya sentripetal. Sehingga kita buat gaya sentripetal, kita singkat Fs. Kira-kira seperti ini. Ini bendanya. Kemudian ini tadi adalah jari-jari. Sedangkan arah gaya ke dalam ini kita katakan T. T ini arahnya ke dalam. Gak sama dengan gaya sentripetal tadi. Besarnya gaya sentripetal itu sama dengan gaya sentrifugal. Jadi kalau kita cari gaya sentripetal sama dengan mencari gaya sentrifugal. Kita tuliskan Fs gaya sentripetal sama dengan M dikali V kuadrat per R. Di mana V itu sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari. Jadi kalau ini kita masukkan menjadi M kali omega kuadrat kali R kuadrat. R-nya kita coret, maka gaya sentripetal sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Kemudian kita lihat, gaya itu adalah massa dikali percepatan. Karena dia gaya sentripetal, maka massa dikali percepatan sentripetal. Sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Massanya kita coret, maka A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. V ini tadi bisa diubah menjadi omega kali R, sehingga ini omega kuadrat kali R kuadrat dibagi R. Hasilnya omega kuadrat kali R. Kita tuliskan di sini keterangannya, V kecepatan linear meter per sekon, T periode sekon. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran. Selanjutnya F frekuensi, hertz. Kemudian T waktu sekon dan omega adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon. Kecepatan sudut ini nanti bisa dikatakan dalam RPM. 1 RPM itu 1 putaran per menit. Jadi 1 putaran adalah 2 pi radian per menit 60 sekon. Sehingga kita tulis sama dengan pi radian per 30 sekon. Kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan sudut 300 rpm. Bila kecepatan linear 25 meter per sekon, maka besarnya jari-jari lintasan adalah. Kita buat pembahasan, kita tuliskan yang diketahui. Omega 300 rpm, kita rubah dalam radian per sekon. Berarti 300 dikali 2 pi per 60, karena ini 2 pi radian per 60 sekon. Selanjutnya kita coret ini 300 ke 65, 5 kali 2 adalah 10, 10 pi radian per sekon. Terus kita buat V sama dengan 25 meter per sekon. Dari persamaan, V sama dengan omega kali R. Berarti R sama dengan V dibagi omega. V-nya dari soal 25. Kita masukkan 25 dibagi 10 pi. Sama-sama kita bagi 5, ini bagi 5, 5 ini bagi 5, 2, maka ini bagi 5, maka sama-sama kita bagi 5, ini dibagi 5, 5 ini dibagi 5, 2, maka hasilnya 5 per 2 pi. Jawabnya adalah yang C.
Selanjutnya kita lihat soal nomor 2, dikatakan di sini, sebuah benda melingkar beraturan dengan melakukan 600 putaran per menit. Periode putaran benda tersebut sama dengan, kita lihat pembahasan. Dari soal dikatakan bahwa omeganya 600 putaran per menit. Berarti ini sama dengan 600 dikali 2pi per 60. Karena satu putaran 2pi radian per menit per 60. 600 dengan 60 bisa kita coret, ini sama dengan 10. 10 kali 2, 20. Berarti 20 pi radian per sekon. Dari persamaan kita peroleh bahwa omega itu sama dengan 2pi per T. Omega itu sama dengan 20 pi, tinggal kita ubah ke sini, sehingga hasilnya 20 pi sama dengan 2pi per T. Pi-nya kita coret, berarti kita peroleh bahwa T itu sama dengan 2 per 20, sama dengan 0,1 sekon. Jawabnya adalah yang E. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Sebuah benda yang masanya 8 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar yang laju 5 meter sekon min 1. Bila jari-jari lingkaran itu 1 meter, maka kita lihat pembahasan. M sama dengan 8 kg, kemudian V 5 meter per sekon, dan jari-jari 1 meter. Yang diminta yang pertama adalah gaya sentripetal. Kita buat dari rumus. Gaya sentripetal sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Kita lanjutkan, berarti F sentripetalnya massa 8. V 5 kuadrat dibagi R-nya 1. Berarti sama dengan 8 kali 25. 5 kuadrat 25. Ini sama dengan 200 Newton. Nomor 1 betul. Nomor 2 kita lihat, dikatakan di sini waktu putarnya 0,4 pi sekon. Dari rumus kita peroleh omega sama dengan 2pi per T. Kalau kita masukkan omeganya itu sama dengan V per R. Berarti omega V per R sama dengan 2pi per T. Kita masukkan nilainya, hasilnya. Kita ambil T-nya, berarti T sama dengan, kita kali silang ke sini, 2pi R per V. Kira-kira gambarnya seperti ini, 2pi R per V. Kita masukkan nilainya, 2pi kali R-nya tadi 1 dan V-nya 5. 2 kali 1, 2 dibagi 5, 0,4. Berarti ini sama dengan 0,4 pi dikali sekon. Berarti jawabnya adalah nomor 2 ini benar. Kemudian kita lihat nomor 3. Katanya vektor kecepatannya tidak tetap. Tadi di awal kita telah bahas bahwa kecepatannya berubah arahnya setiap saat. Sehingga arah berubah, maka vektor kecepatan berubah atau tidak tetap. Maka ini benar. Yang keempat, besar percepatan sentripetalnya 25 meter per sekon kuadrat atau meter sekon min 2. Jadi kita lihat nomor 4. A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. V-nya tadi sama dengan 5 kuadrat dibagi 1. Sama dengan 25 meter per sekon. Ini betul. Sehingga semua jawaban ini benar. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.